Teman-teman, yang di depan kita ini adalah jenis kopi Gayo 3 Ateng Super, dimana jenis ini banyak digemari di dataran tinggi Gayo ya, karena memang sesuai namanya, buahnya itu memang super besar-besar dan kualitasnya bagus sekali ya. Kita lihat ini satu cabang ya, satu cabang sekitar satu bambu, kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Ini dia buahnya hingga bawah, bagus sekali. Ini bunga di bulan 6 2025 teman-teman ya. Ini dia mantul. Ini juga sama, varietas Gayo 3 Ateng Super. Ini juga lumayan bagus buahnya ya. Nah, ini juga varietas Ateng Super Gayo 3 ya. Ini cabang B2 sudah memasuki fase pembungaan lagi. Walaupun buahnya masih banyak ya, masih sedikit yang terambil. Ini buah pembunganya di bulan 6 2025. Sekarang 2026. Oke. Nah, ini berbeda lagi nih teman-teman. Jenisnya ini juga udah memasuki fase pembungaan. Ini juga sama, Ateng Super. Ini juga sama. Dan ini merah pucuk ya. Ini sudah setengah kita panen ya. Ini juga Ateng merah pucuk. Nah, perbedaannya ya memang di ujung cabang kelihatan ya, perbedaannya warna agak kemerah-merah, sedangkan Ateng Super itu memang hijau sampai pucuknya ya. Lihat ya, bagus sekali. Banyak varietas kopi di kebun kita ini, bukan hanya Ateng Super, tapi ada tim-tim ya. Nanti ini akan kita hidupi cabang dari bawah, nanti kita akan stek dengan varietas Gayo 3. Ini adalah varietas Gayo 1 tim-tim. Kita lihat buahnya cukup lumayan banyak. Cukup besar untuk ukuran buah Ateng Super. Ukuran jempol jari ibu ya. Lumayan untuk pembuahan di tahun ini. Ini juga, nah, kekhawatiran kita pada kopi yang seperti ini teman-teman, dia akan break di tahun yang akan datang karena cabangnya nanti akan dalam fase pemulihan ya, karena kita lihat daunnya sudah sedikit, bahkan tidak ada lagi ya dalam satu cabang. Ini masih ada kemungkinan ini harus segera kita berikan pupuk daun supaya nanti cepat pemulihannya dan bisa berproduksi kembali di tahun depan. Ini juga jenis Ateng Super ya. Kebanyakan di kebun kita ini jenisnya itu Ateng Super dan merah pucuk. Ini merah pucuk dan ini Ateng Super. Ini juga Ateng Super. Ini kekhawatiran kita akan break di tahun depan, tapi kita usahakan untuk segera melakukan pemupukan supaya nanti tahun depan bisa berproduksi lagi. Nah, ini nih jenis kopi yang kurang jelas asal usulnya. Nah, ini nanti di bagian bawah nanti kita tumbuhi atau seperti ini ya. Ini adalah calon tunas yang akan kita stek nanti dengan Gayo 3 ya. Kalau dilihat dari perawakannya ini jenis tim-tim, tapi jenis tim-timnya kurang bagus. Nah, ini Gayo 3 umurnya di
1,5 tahun. Dan di kebun kita ini juga ada varietas Ateng Kemala. Kalau di daerah sini disebut namanya atau penyebutannya Ateng Kemala. Nah, bahasa umumnya itu atau nama umumnya itu disebut dengan Ateng B29. Dia mirip seperti Ateng Super, tapi perbedaannya adalah di bagian daun yang lebih lebar, cabang yang lebih besar, tentunya batang yang lebih kokoh. Nah, menariknya kopi ini bisa tahan dalam cuaca yang lumayan ekstrim, seperti kemarau yang panjang. Kenapa? Karena dia memiliki daun yang tebal dan lebar, berbeda dengan Ateng Super dan merah pucuk. Ini dia buahnya B29 ya. Daunnya cukup lebar ya, 1 jengkalan ada nih. Ini bagus. Nah, itu dia guys, B29. Ini juga sama B29. Saya sangat senang dengan jenis ini karena bisa menyesuaikan di kawasan 1200 atau bahkan 1000 ya, 1100, 1200 hingga 1400. Pada ketinggian 1500 kemungkinan kalau lihat dari perawakannya ini ya, Ateng B29 ini lebih pada banyak daun nantinya daripada buah. Ini yang ditakutkan pada ketinggian 1500 ke atas ya. Teman-teman, kita juga sembari di sela-sela kopi ini kita tanami cabai. Nah, ini bibit yang kita semai di 2 minggu yang lalu ya, cabai rawit. Nah, yang di depan kita ini bibit tembakau ya, 1, 2, 3. Dan yang paling ujung bibit apa ya namanya istilahnya, terong agur. Kalau di sini terong Belanda ya namanya, terong Belanda. Nanti kita sisipi di sela-sela kopi untuk menambah budget setelah nanti panen kopi, kita tidak putus penghasilan ya. Ini juga harus segera dilakukan pemupukan ya teman-teman. Daunnya sudah kurang. Untuk permajaan kita lakukan seperti ini ya. Ini dulu juga daunnya sudah kurang dan cabangnya sudah berada di paling ujung ya setelah kita buntung. Nah, kita hidupin satu batang tunas dari bawah. Nanti setelah pecah cabang kipas ini, batang dasar ini kita sudahi atau kita potong sehingga tunas akan menjadi batang yang baru dan sehat. Begitu ya teman-teman ya. Contohnya ada di ini. Ini adalah contoh yang kita hidupi tunas dari bawah 2 tahun yang lalu ya. Kejadiannya seperti tadi. Ini dia teman-teman. Ini batang dasar dan ini adalah tunasnya ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah peremajaan yang kita lakukan. Semisal kita tidak punya bibit atau tidak sempat atau apalah kegiatan kita. Nah, ini dia juga Ateng Super. Ini Ateng Super nih cukup memikat nih hati para petani di kawasan dataran tinggi Gayo ya. Rata-rata yang buahnya habis, ini buahnya habis dan masa pembunganya itu di bulan 3 2025. Dan sekarang sudah habis dan di 2026 sudah memasuki fase pembungan. Ini dia bakal-bakalnya sudah mulai kelihatan ya. Ada cabang, ada juga bunga ya. Ini juga ini cabang B2, nanti keluar cabang B1 ya. Nah, bagus.
Sebelum kita tanami bibit cabai yang kita lihat sebelumnya, sebelum itu di gang kopi ini kita buat paret di tengah-tengah gang kopi dan kita masukkan sampah kopi ya. Ini hasil penggilingan sampah kopi yang sudah membusuk. Ini sebelum fase penanaman kita dan persiapan lahan, kita kasih dulu ini supaya apa? Pertumbuhan cabenya nanti bagus, karena ini juga memasuki musim kemarau ya, harus banyak nutrisi terutama nitrogen. Ini memasuki fase pembungaan. Ini sudah selesai kita panen, masih ada ya sedikit-sedikit buahnya. Ini bunganya di bulan 3. Di bulan 3 ya, 2025. Sekarang sudah habis. Sedangkan yang tadi kita lihat buahnya banyak, itu bunga di bulan 6 seperti ini. Ini bunga di bulan 6 ya, 2025. Sekarang 2026. Nah, kejadian yang seperti ini kenapa tidak sama batangnya dengan yang lain, sedangkan lain sudah besar. Ini pH tanah yang kurang bagus. Sebelumnya pas kita tanam kopi ini ya masih kecil ya, seukuran 2 jengkal atau sekitar 15 cm. Ini di gang ini kita tanam kentang 2 baris. Nih, itu pasca bencana kita nggak sempat rawat kentangnya, jadi gagal panen. Walaupun gagal panen, otomatis pupuknya itu beralih ke tanaman kopi yang sebelah kanan dan kiri begitu. Inilah keuntungan kalau misalnya kita menanam tumpang sari atau agroforestry dengan tanaman bawah seperti ini ya. Di kawasan kebun kita ini ketinggiannya itu 1400, berada di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah ya, Weh Tenang Uken. Di 1400 ini sangat cocok di segala jenis kopi, baik itu gayo 3, gayo 1, tapi tidak untuk gayo 2 atau robusta. Robusta itu cocoknya di ketinggian 1000 ke bawah. Ini sudah mulai ada yang merah nih. Ini sudah mulai masuk pada fase panen ya, tapi di kebun kita ini masih belum, masih sedikit-sedikit. Di antara kebun tetangga sudah mulai panen ya. Bagus, buahnya lumayan lebat ya. Saya suka dengan gaya-gaya kopi yang seperti ini. Walaupun dia tidak memiliki buah yang sangat lebat, tapi dia masih menyisakan cabang B1, B2 untuk tahapan produksi yang selanjutnya ya. Jadi dia tidak break di tahun depan. Walaupun buahnya itu tidak semua cabang dipenuhi. Saya sangat suka dengan kopi yang seperti ini, karena dia masih menyisakan harapan ya di tahun depan ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Di kebun kita ini 4 rantai ke depan itu semua yang kita hidupi tunas. Yang di depan sana kita hidupi tunas semua di 2,5 tahun yang lalu atau sekitaran 3 tahunan yang lalu ya. Ada luasnya itu sekitar 4 rantai dan semuanya itu tunas ya, karena kebun kita dulu pernah tertinggal ya dan tidak sempat untuk perawatannya. Ini dia bentuk tunasnya.
Dan pertumbuhannya sangat cepat teman-teman, dibanding kita tanam dengan bibit yang baru. Ini juga kita lihat, ini bekas tunasnya ya. Bekas tunasnya itu yang kepotong itu batang dasar, dan ini tunas yang kita hidupi, dan sekarang sudah memecah cabang kipas. Ini pembungaannya di bulan 3 2025 nih. Yang kopi baru puntung ini ada sekitar 4 rantai yang kita hidupi tunasnya, itu pembunganya di bulan 3 2025 dan sudah habis kita panen. Walaupun masih ada ya sedikit-sedikit buah yang masih tersisa, yang masih hijau, dan sudah memasuki lagi di fase pembungaan, sama seperti yang tahun lalu ya. Ini bulan 2 memasuki bulan 3 juga ya, fase pembungaan teman-teman ya. Dan kita juga melakukan penyisipan ya. Ini sepanjang baris ini nanti, ini sudah kita tanami yang varietas Gayo 1. Nanti setelah itu, ketika ini sudah memecah cabang kipas, yang di sebelah sini kita pangkas di ruas ini supaya tidak mengganggu cabang dari sisipan kita ini ya. Ini Gayo 1 tim-tim ya. Dan ini Gayo 3. Nanti ini kita pangkas bagian sini supaya cabang yang di sini tidak mengena dengan cabang yang di sini. Ini kita pangkas. Atau nanti ini sebagai kopi penaung. Selain dia sebagai penaungnya kopi yang di sini, dia juga masih produksi nantinya. Dan itu tidak kita puntung, langsung saja ke atas menjulang ya. Ini insya Allah kita lakukan nanti penyemprotan ya, untuk membantu pembungaan. Karena melihat kondisi cuaca dan iklim kurang maksimal untuk melakukan atau menjadi proses yang bisa bunga itu menjadi buah. Harus kita bantu, nanti kita lakukan penyemprotan dengan NPK ya, yang unsur haranya itu lebih pada buah dan pembungaan seperti fosfat, kalium, dan sedikit nitrogen ya. Kenapa harus kita masukkan nitrogen? Karena ini sudah memasuki bulan dimana hujan sudah jarang ya, hanya datang sesekali di seminggu itu, bahkan dalam seminggu itu hanya sekali. Kemungkinan nanti takutnya kopi kita kering karena produksi buah yang berlebihan tapi tidak pada daunnya. Dan nanti kemungkinan kalau misalnya seperti itu sama juga dengan nol ya teman-teman ya, karena kita membunuh secara perlahan dan menikmati hasil kopinya itu hanya sekali saja. Nah, begitu ya teman-teman. Ini berdasarkan hasil pengalaman saya pribadi selama 3 tahun berlebih berkebun ya. Belajar bersama orang, tetangga, dan sahabat-sahabat yang bertani kopi. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya.